Lu pernah nggak sih dengar istilah lu cakep, lu aman? Hal ini udah jadi rahasia umum bagi semua orang, khususnya di negara kita. Ini nggak berlaku buat cewek aja ya, tapi juga berlaku buat cowok. Orang yang dikategorikan ganteng atau cantik seringkali mendapatkan perlakuan yang istimewa. Bahkan parahnya, kalau mereka berbuat salah, itu bakal dianggap wajar. Nah, coba aja kalau yang buat salah itu, sorry to say, jelek. Pasti bakal habis dihujat. Ibarat kata, kalau lu good looking, setengah masalah hidup lu terselesaikan. Nggak sampai itu aja, menurut penelitian, kalau lu punya penampilan fisik yang lebih menarik dibandingkan orang lain atau good looking, karir lu bakal lebih bagus, lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk diterima di berbagai tempat kerja, dan yang paling gongnya adalah lebih banyak mendapatkan toleransi ketika melakukan kesalahan. Gua pernah nih ya, ngelihat kejadian ada cewek cakep nabrak pengendara lain di jalan, dan kebetulan dia cowok. Bukannya dimarahin, tapi malah diajak kenalan. Nah, coba aja kalau hal itu dilakuin sama cewek yang penampilannya biasa aja, atau di bawah standar. Pasti udah dihujat habis-habisan. Sebenarnya kita nggak bisa milih terakhir dengan bentuk fisik yang seperti apa, karena itu di luar kendali kita. Karena Tuhan sudah menciptakan kita manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah, tapi ironisnya, kenapa hal-hal di luar kendali kita ini bisa menyebabkan seseorang itu ada yang diperlakukan baik dan diperlakukan buruk. Makanya di video kali ini kita bakal membahas bagaimana fenomena good looking ini bisa menyebabkan perlakuan yang tidak adil di beberapa orang. Semua jawabannya udah gua rangkum di video ini, so disimak sampai habis. Lu cakep, lu aman. Ungkapan ini menunjukkan kalau penampilan fisik dapat mempengaruhi penilaian terhadap seseorang. Faktanya, beauty privilege itu memang mengerikan. Istilah don't judge a book by its cover udah nggak berlaku lagi di zaman sekarang. Percaya nggak percaya, kebanyakan orang menilai orang dari sampulnya. Kalau lo masih ingat, pada Januari 2022 yang lalu, musisi Ardhito Pramono pernah ditangkap karena terjerat kasus penggunaan obat terlarang, yaitu narkotika berjenis ganja. Seketika berita itu menjadi topik trending di media sosial kala itu. Para warganet pun banyak yang berkomentar. Tapi dari kasus ini, nggak sedikit dari para warganet yang membela, bahkan memaklumi perbuatan yang dilakukan oleh Ardhito ini. Nah, tapi hal tersebut berbanding terbalik dengan komika Coki Pardede yang terjerat pada kasus serupa. Beritanya pun nggak kalah viral dan sempat menjadi topik trending di media sosial kala itu. Tapi yang nggak logisnya, komentar warganet sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi dengan Ardhito. Bukannya dibela atau dimaklumi, tapi justru malah dihujat habis-habisan. Di sini gua nggak menghakimi pihak manapun, tapi dari kejadian ini bisa kita lihat kasusnya sama, tapi karena orang yang ngelakuinya berbeda, maka perlakuan yang didapatkan pun juga berbeda. Yang satu dibela dan yang satu dihujat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena masyarakat kita cenderung melihat dari siapa yang melakukan, bukan apa yang dilakukan. Kejadian ini nggak cuma terjadi di media sosial aja, tapi juga di kehidupan nyata, di mana orang yang good looking selalu diperlakukan lebih baik daripada orang yang biasa-biasa aja atau di bawah standar. Ibaratnya gini, kalau kita cakep tapi menyimpang dan berbuat salah sekalipun, kita akan mudah dimaafkan. Sedangkan kalau kita biasa aja terus ngelakuin kesalahan, kita bakal diserang habis-habisan. Nah, kalau kita bicara secara ilmiahnya, fenomena ini tuh disebut dengan lookism. Sebenarnya apa itu lookism? Nah, lookism sendiri merupakan sebuah istilah yang mengacu pada diskriminasi atau prasangka terhadap seseorang berdasarkan penampilan fisiknya. Keadaan ini menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap individu yang dianggap kurang menarik. Dan ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, sekolah, dan dalam interaksi kehidupan sosial sehari-hari. Nah, kenapa lookism ini bisa terjadi? Penyebab utamanya yaitu karena pengaruh media, seperti televisi, film, iklan, dan media sosial. Dimana kalau kita lihat dengan sesama, media-media tersebut seringkali menampilkan standar kecantikan yang nggak realistis, yang mana menyamaratakan standar good looking seseorang itu haruslah seperti apa. Nah, contohnya aja di Indonesia, seseorang itu baru bisa dibilang good looking kalau mereka mempunyai ciri-ciri kayak tinggi, putih, proporsi badan ideal, dan lain sebagainya. Padahal harusnya seseorang itu udah good looking dengan fisiknya masing-masing. Tapi karena adanya pengaruh media, maka terciptalah standar sempit yang gak realistis ini. Secara nggak langsung, orang-orang yang nggak punya ciri fisik yang gua sebutin tadi, itu nggak termasuk dalam standar good looking. Bahkan di media sosial khususnya aplikasi TikTok, banyak banget orang yang naik dan bisa terkenal itu karena kecantikan yang dia punya, bukan karena bakat atau prestasinya.
Nah, biasanya orang-orang kayak gini, kalau ditanya bakatnya apa, ya nggak ada. Mentok-mentok paling joget-joget nggak jelas atau pamer kecantikan yang dia punya. Disclaimer, di sini gua nggak menyudutkan siapapun, tapi gua cuma sharing opini gua terhadap fakta yang ada. Dan fenomena ini bisa menjadi gambaran kalau orang yang memiliki fisik yang lebih menarik bakal lebih dihargai dan didukung terhadap apapun yang dia lakukan. Nah, sebenarnya lookism ini juga memiliki dampak negatif yang cukup luas bagi masyarakat. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang psikologi, lookism ini bisa menyebabkan menurunnya kepercayaan diri seseorang. Bahkan bisa sampai menyebabkan stres, cemas, dan depresi akibat merasa tidak bisa memenuhi standar kecantikan yang ada. Penampilan bukanlah segalanya, tapi segalanya berawal dari penampilan. Terdengar nggak logis memang, tapi begitulah realitanya. Sebagai manusia, kita nggak bisa milih lahir dengan bentuk fisik yang seperti apa, karena mau gimana pun itu di luar kendali kita. Dan pastinya itu adalah hal yang terbaik yang diberikan Tuhan. Tapi yang keliru hanyalah standar good looking yang tercipta dari ilusi media yang terlalu sempit. Adapun upaya yang bisa kita lakuin buat ngatasi fenomena lookism ini, yaitu dengan belajar meningkatkan pentingnya kesadaran akan menghargai perbedaan dan mencintai keberagaman kecantikan pada setiap manusia. Jadi menurut lu gimana nih tentang fenomena good looking ini? Coba tulis di kolom komen. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jika lu suka videonya, jangan lupa like, share, dan bantu subscribe channel ini agar dapat berkembang terus setiap harinya. Thanks for watching, see you!